Asy'ari selaku guru pamong di kelas PAI 24, Kakak Ibnu selaku dosen pengampu kita yang masih belum bisa bergabung dikarenakan suatu hal yang menyibukkan pekerjaan di UIN Malang, dan juga rekan-rekan semuanya dari PAI 24 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini di suasana yang mungkin Bapak Ibu sedikit ngantuk ya, saya dengar ada yang ngantuk baru makan dan juga lain sebagainya. Semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu dalam melaksanakan PPG yang kita hampir separuh jalan Bapak Ibu. Jadi separuh jalan itu nanti kita harus semangat biar nanti endingnya dapat mengesankan dan juga dapat berhasil. Yang kedua, Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal pada hari ini nanti adalah review tugas yang mana akan dipandu langsung oleh Bapak Hasyim Asy'ari selaku guru pamong. Untuk itu kami mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Hasyim Asy'ari terkait tugas-tugas atau LK yang sudah kami kumpulkan. Kepada beliau kami persilakan. Sepertinya Pak Hasyim Asy'ari masih mempersiapkan diri Bapak Ibu. Kita tunggu saja ya. Folder backup itu sih. Terus yang aku pun. Backup. Oh ya Kak, USB. Sambil menunggu Bapak Ibu, terkait dengan LK 12 sudah selesai semua ya Bapak Ibu? Selesai. Selesai. Alhamdulillah. Sudah waktu belum? Sudah Bu? Waktu? Alhamdulillah sudah Pak, seadanya tapi. Seadanya. Nanti kalau memang kurang bisa direvisi. Kalau saya masih belum saya kirim Bapak Ibu. Kau tahu Pak Ahmad Perlu kita bantuan Ahmad. ngantuk. Selama 3 hari ini Bapak Ibu ada kegiatan sekolah karena
ditugaskan sebagai panitia HIT sekolah, ada event futsal, jadi panitia itu sibuk untuk apa namanya mengikuti secara maksimal. Pak Jati, Pak Jati minta tolong mikrofonnya kok keblokir gitu dari Pak Hasyim. Bisa dicek Pak Jati mungkin. Untuk yang lainnya tapi bisa, Pak Ahmad. Sebenarnya tidak ada kendala ya Pak Jati berarti. Kenapa ya? Terus sudah diizinkan semuanya. Kalau dibukakan dari operator bisa mungkin Pak Jati. Dibukakan dari Pak Jati untuk dari Pak Hasyim. Oh, Jinji. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mohon maaf sebentar tinggal kameranya nggih. Pak. Monggo ditunggu. Bisa ya? Bentar ya, bentar nggih. Kamera. Bentar Bapak Ibu, kok kameranya belum ya? Kameranya masih keblokir. Sebentar Bapak Ibu. Otomatis, resolusi otomatis. Kok nggak bisa ya? Nggak apa-apa Bapak Ibu nggih. Sementara kameranya, suaranya masuk ya? Masuk, Pak. Masuk. Oh ya, tinggal videonya sebentar. Yes.
Apa ya? Halo. Ternyata kameranya belum bisa, Bapak Ibu, nggak apa-apa ya? Tinggi, Pak. Tinggi. Ya. Nggak Oke, apa-apa. nah, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang hebat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun kita bertemu di dunia maya, dan mohon maaf hari ini kamera saya masih belum bisa muncul. Alhamdulillah suaranya sudah bisa masuk. Bapak Ibu sekalian, terima kasih hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya sudah bisa menjadi bagian dari kelompok belajar ini. Nanti kita banyak sharing saja Bapak Ibu, karena mungkin saya tidak begitu banyak seperti yang Bapak baca ilmu seperti Bapak Ibu yang sudah diberikan ilmu oleh Pak Ibnu. Mungkin saya dulu belajarnya waktu zaman PLPG pastinya banyak berbeda dengan zaman sekarang. Dan sekarang sudah kita masuki kurikulum merdeka, jadi nanti kita sharing bagaimana pembelajaran yang sesuai, yang baik, dan antara di sekolah dan dengan sekolah Bapak Ibu sekalian dengan sekolah kita semuanya. Nah, untuk hari ini karena kita ini adalah hari pertama, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi mungkin awal saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau sudah kenal pastinya kita untuk lebih sharing ke depan lebih enak. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jumlah kita ini ada 18. Jadi saya mohon nanti untuk bisa memperkenalkan satu persatu sehingga nanti saya lebih enak untuk menyapanya. Ngeten nggih Bapak Ibu, namanya, kemudian asalnya dari sekolah, asal sekolahnya, dan lain-lain juga boleh. Gitu ya Pak Ahmad, monggo bisa dimulai perkenalan dulu ya. Oke, Pak Hasyim Asy'ari, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nanti saya tunjuk berikutnya dan seterusnya. Yang pertama Bapak Bapak Hasyim Asy'ari. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitriansyah, berasal dari Kota Blitar, tepatnya di SMPN 8 Blitar. Monggo selanjutnya Bu Nisa Nurfadilah. Baik Bapak, Assalamualaikum. Saya Nisa Nurfadilah dari SDN 1 Pajaten, Kabupaten Pangandaran. Pangandaran Jawa Barat ya Ibu ya? Iya Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya, monggo. Bu Nisa bisa menunjuk. Selanjutnya Bu Juminah. Bu Juminah.
kepada Dede Triana aja. Baik, terima kasih Ibu Nisa. Perkenalkan Pak, saya Dede Triana. Saya dari Pangandaran, saya berdinas di SDN 1 Kalijati. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Melawati. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya Melawati. Saya asal dari Kabupaten Pangandaran, mengajar di SD Negeri 1 Kalipucang. Selanjutnya Parian. Terima kasih Bu Mela. Assalamualaikum Pak Hasim. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nama saya Rian Dewangga Purba, asal dari Pangandaran, mengajar di SDN Negeri 1 Cikalong. Cikalong itu di mana, Bapak? Pangandaran, Pak. Pangandaran juga ya? Ya, Kecamatan Sidamulih. Baik, Bapak. Lanjut ke Pak Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, nama saya Ridwan, panggilan Nasir. Pak, jadi nama saya Ridwan Nasir, bertugas di SD 2 Batu Karas, Kabupaten Pangandaran. Yang selanjutnya Bu Pemahrus. Boleh lihat nih saya. Kuncinya di sepeda di tasku sulit. Kalau susah nanti aku campur. Yo, tapi sih belum kak isu. Ya, boleh muncul ya. Siapa? Di kelas Saya Wali kelas. asal dari Pangandaran dan mengajar di SDN 1 Mangunjaya. Selanjutnya yang belum Bu Adis, ya. Pak Pemarus. Next-nya. Bu Anis sudah ada belum? Terima kasih Pak Mahfuz. Assalamualaikum Bapak. Saya Anis Kurlia, biasa dipanggil Anis. Saya berasal dari Kota Blitar, mengajar di SMPN 3 Kota Blitar. Untuk selanjutnya, silakan Ibu Ani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rohmani dari Pangandaran, mengajar di SD Negeri 3 Panyutran. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, silakan Pak Jati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Jati Haidar Al-Ghifari. Saya mengajar di SD Negeri 1 Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Terima kasih Pak. Sudah selesai, Bapak? Lanjut. Pak Jati nunjuk. Oh, Ini selanjutnya Bu Eka.
Siapa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Hasyim, saya Eka Rizky Gresanti dari Kabupaten Pangandaran, berdinas di Sekolah Dasar Negeri 3 Cibenda. Nah, segitu Pak. Selanjutnya Ibu Ria. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya Ria Irsa. Saya dari Kabupaten Pangandaran, mengajar di SMP Negeri 2 Mangunjaya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Adibah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Adibah Putri Malika Sari. Saya mengajar di SMPN 1 Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Desi. Baik, terima kasih Bu Adibah. Izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Desi Murdika Jain, asal dari Pangandaran, mengajar di SD Negeri 4 Bangunjaya. Selanjutnya Bu Dede. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, saya Dede Ulpah Mutmainah, mengajar di SDN 1 Ciparanti, berasal dari Pangandaran. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Khairunisa. Ya, terima kasih Bu Dede. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Khairunisa, bisa dipanggil Nisa. Saya institusi atau lembaga yang saya tempat mengajar yaitu SMPN 5 Kota Blitar. Terima kasih. Selanjutnya Bu Dakwatul Humah, silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Hasyim. Perkenalkan, saya Dakwatul Humah, berasal dari Kabupaten Blitar, berdinas di SDN 2 Karangtengah, Kota Blitar. Nah, selanjutnya Bu Juminah. Monggo. Bu Juminah. Bu Juminah sepertinya masih terlempar, Pak. Ini sudah semua, nggih? Sampun. Sampun, Bapak. Nggih. Bu Juminah masih terlempar kayaknya, Pak. Sampun, Bapak Hasyim. Oke. Bu Jumina dari Blitar atau dari Pangandaran, Ibu? Dari Pangandaran. Pangandaran. Ini sepertinya baru bergabung lagi. Oh iya, Bu Jumina. Assalamualaikum, Ibu. Oh iya, masih terlempar ya. Ibu Jumina dari Pangandaran. Bapak Ibu, berarti kita ini ada dari dua kota ya, dari Blitar dan dari Pangandaran, dari Jawa Barat. Betul ya? Nggih, Bapak. Oke. Iya, Pak. Baik. Bapak Ibu, perkenalkan saya Pak Hasyim, Muhammad Hasyim Asyari. Saya dari SMP Laboratorium Universitas Negeri Malang. Saya kalau di Jawa Barat itu ada Lab School ya, Lab School Bandung ya Ibu ya. Ada ya di sana. Jadi saya dari SMP Laboratorium Universitas Negeri Malang. Saya sama dengan Bapak Ibu sekalian mengajar pendidikan agama Islam di sini sudah agak lama juga, terutama melewati berbagai kurikulum. Bapak Ibu, untuk hari ini sesuai dengan sesuai dengan agenda kita hari ini akan review tentang LK1 ya, LK1, 2 dan 3. Nah, saya sudah sedikit Bapak Ibu untuk membaca-baca dari hasil dari Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin nanti bisa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cermati. Saya lihat semuanya sudah bagus untuk yang LK1.
tentang CP, ATP dan sebagainya sudah lengkap sesuai dengan kurikulum Merdeka. Saya melihatnya ini yang saya lihat yang pertama, mohon maaf miliknya Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Fitriansyah, karena huruf awalnya ada di huruf A ya Bapak ya. Oke, Pak. Nah, dari punya Pak Fitriansyah ini untuk yang pertama operasional madrasahnya kurikulum operasional madrasahnya. Nah, ini lengkap Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah lengkap. Nah, kemudian langsung masuk ke CP-ATP-nya ya. Dari sini dari CP-ATP pastinya Bapak Ibu sudah dapat materi dari modul-modul itu. Untuk sementara hari ini saya belum menemukan celah ya Bapak Ibu untuk untuk miliknya Pak Ahmad ini. Sebentar, kekurangannya. Kemudian dari yang paling bawah itu setelah CP ATP ya Bapak Ibu ya. Sampai yang terakhir yang lembar keempat. Nah, untuk lembar keempat ini ada yang terakhir ini ATP-nya ya Pak Ahmad. Iya, Mas ya. Oke, Pak. Oke. Kalau kita lihat di atas, saya tadi melihatnya ini ada ini ya, fikih ya, fikihnya itu tentang sholat ya, tentang sholat Pak Ahmad ya, sholat istisqa, sholat jenazah dan seterusnya ini. Nah, untuk untuk di materinya Bapak Ibu, di materinya di di TP ini. Nah, ini kalau misalnya kita biasanya kalau kita itu masih banyak yang terbawa oleh mindset sebelumnya. Mindset sebelumnya biasanya kita itu kalau misalnya pembelajaran yang sebelumnya yang saya temui itu terbawa oleh bagaimana menyelesaikan materi-materi yang ada di buku, di LKS dan lain sebagainya. Cuman ketika kita masuk ke kurikulum Merdeka Bapak Ibu, itu biasanya yang harus kita capai itu adalah langsung banyak ke CP-nya. Biasanya kita itu waktu di kurikulum sebelumnya itu banyak yang berorientasi bagaimana menyelesaikan materi ajar dari awal sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir semua materi itu tersampaikan kepada anak-anak. Cuman kadang kita lupa bahwa dalam membelajarkan ke anak-anak itu tidak hanya sekedar menyelesaikan semua materi yang ada di dalam buku itu, tetapi di CP ini jikalau kita sudah selesai misalnya sudah sampai bagaimana siswa itu bisa memahami bisa memahami materi itu sampai sesuai dengan CP yang kita inginkan, itu berarti itu sudah selesai gitu loh, sudah selesai. Kadang kita itu banyak yang terbawa oleh bagaimana menyelesaikan materi, tetapi sampai ke CP-nya itu tidak tercapai. Misalnya di
punya Pak Ahmad ini, misalnya bagaimana memahami internalisasi nilai-nilai sujud dan sholat misalnya ya. Nah itu kadang-kadang banyak yang saya alami di sekolah itu, kadang saya juga tidak sampai masuk ke situ, tidak sampai bagaimana internalisasi nilai-nilai itu. Nah tetap malah saya lebih banyak, kita lebih banyak ke ini ya, bagaimana menyelesaikan materi-materi yang ada di dalam buku itu, gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin dengan adanya pelatihan ini, PPG ini, Bapak Ibu, mari kita ajak merefleksi diri seperti yang yang harusnya kita lakukan, bagaimana berfokus kepada capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Capaian pembelajarannya itu yang harus kita kejar. Masalah materi itu nanti sambil bisa kita selipkan di antara itu. Misalnya sholat itu yang paling kita ingin capai itu bagaimana di Pak Ahmad ini internalisasi nilai-nilai di dalam sujud. Nah itu harus kita capai sampai di situ Bapak Ibu. Tidak hanya bagaimana kemudian menyelesaikan di materi itu ada rukun sholat dan seterusnya, itu tidak hanya berhenti di situ. Nah biasanya kita itu banyak yang terjebak bagaimana menyelesaikan ini, tetapi nilai internalisasi dari keinginan CP itu kadang yang belum tercapai. Begitu Bapak Ibu. Misalnya satu contoh, misalnya di dalam pelajaran agama itu haji gitu ya, di haji itu kan kita bagaimana mengajarkan kepada anak-anak itu untuk melatih ketika nanti mereka sudah haji. Tetapi kadang apa yang kita ajarkan karena berbagai fasilitas yang di sekolah yang mungkin tidak kita miliki, sehingga kadang kita hanya mengajarkan secara tekstual, haji itu ini dan seterusnya. Tetapi bagaimana kemudian praktek haji yang sebenarnya, kemudian bagaimana internalisasi nilai-nilai di dalam haji itu, kadang itu tidak kita tidak sampai ke sana. Makanya kita dari CPATP itu harapan kita bagaimana CP itu bisa tercapai semuanya, tapi tanpa meninggalkan dari materi yang ada di dalam buku ataupun di dalam LKS. Mungkin itu ya sekilas yang bisa saya sharingkan untuk Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Hasim. Itu yang izin menyampaikan. Oke, Bapak. Untuk ATP yang saya saya tidak lanjuti itu yang elemen Quran hadis Pak Hasim, terkait dengan menganalisis hukum bacaan lam jalalah dan roh. Oh, yang Quran hadis ya? Oke, Quran hadis. Quran hadis. Oh iya, oke. Yang Quran hadis ya Pak ya? Oke, Pak Hasim. Kalau di Quran hadis berarti CP-nya memahami pentingnya pelestarian lingkungan alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Yang ini ya Pak ya, fokusnya. Betul Pak. Oke. Nah kemudian untuk ATP-nya Pak, ini berarti untuk nyampe ke sini berarti yang ATP-nya. Nah panjenengan mengajarkannya bagaimana Pak Nyun Sewu? Untuk mencapai itu. Untuk mencapai itu nanti ATP-nya saya pisah Pak antara pelestarian lingkungan dan juga hukum bacaan. Yang mana hukum bacaan itu nanti di siklus pertama kalau di PTK, lalu di siklus kedua nanti ada disangkut pautkan dengan pelestarian lingkungan yang terutama pada Quran surah Ar-Rum, Ibrahim, dan Az-Zukhruf. Jadi nanti dua siklus seperti itu Pak.
Gitu ya Pak ya. Jadi untuk capaiannya berarti nanti yang Quran hadis ini juga ini ya. Pelestarian lingkungannya ya. Berarti nanti sampai pada ini ya, pelestarian alam dan lingkungan ini Pak ya. Oke, betul Ada Bapak. prakteknya juga Pak ya di sini ya. Membaca ini. Ada Pak. Ya, Membaca untuk Al-Qur'annya. Kemudian untuk praktek pelestarian lingkungan dan alam dan lingkungannya juga ya Pak ya, juga sampai di ini ya. Iya, itu nanti untuk pelestarian lingkungan anak-anak membuat terkait dengan apa namanya Pak, video untuk mempengaruhi orang lain, terutama teman sejawat untuk melestarikan lingkungan. Seperti itu Bapak. Oh gitu, oke. Jadi secara ini Al-Qur'annya juga dapat, tapi juga pelestarian lingkungannya yang terkait dengan mata pelajaran yang lain juga dapat ya Pak ya. Oke Bapak, betul sekali. Oke. Ya berarti kalau demikian berarti CP miliknya Pak Ahmad itu saya pikir sudah, kalau menurut saya sangat bagus Pak Ahmad ya, sangat bagus. Jadi yang penting bagaimana kita bisa mengaplikasikan dari CP yang ada itu, kemudian kita atur sedemikian rupa menjadi ATP sehingga itu bisa berjalan semuanya. Tapi mungkin di lapangan Bapak Ibu mungkin ada kendala lain ya. Kalau misalnya CP-nya seperti ini kok ternyata masih seperti ini. Mungkin boleh berbagi Bapak Ibu yang dari Pangandaran, mungkin boleh saya tahu Ibu. Bu Jumina ya, Bu Jumina yang terakhir kemarin tadi ya. Okay. Iya Pak, mohon maaf Pak, tadi tidak ada sinyal, ini sedang di perjalanan Pak, ada kegiatan di luar sekolah. Oh iya, Ibu mohon maaf kalau misalnya Ibu dari CP yang ada itu kira-kira apakah ada kendala Ibu? Sepertinya tidak ada Pak. Tidak ada ya, semuanya bisa sudah bisa terlaksana ya Ibu ya. Ya, insya Allah Pak. Dalam perjalanannya. Tetapi kita tidak berorientasi kepada materi saja ya Ibu ya, tetapi fokusnya ke CP gitu ya Bu ya. Sudah. Oh iya. Oh. Iya Pak ya. Itu ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu untuk yang dari LK1 mungkin yang bisa sedikit saya baca, kemudian mungkin nanti kita lebih sharing dan seterusnya. Kemudian untuk yang LK2, kemudian yang LK tentang media digital itu LK berapa Ibu? Kalau yang media digital itu LK3 ya? LK3 Pak. LK3 Pak. LK3. Nah, LK3 itu mohon maaf tadi saya sudah baca 1 atau 2, nggih. Tapi nanti mohon maaf karena memang tadi waktunya juga belum sempat untuk membaca semuanya. Nanti mungkin saya sambil baca semuanya, kemudian nanti bisa saya kasih masukan dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu untuk sementara. Jadi untuk saya baca tadi saya hanya baca sekilas saja 1, 2 dan 3. Tapi kalau di lapangan ada kendala ya Bapak Ibu? Tidak ada ya? Insya Allah tidak ada Pak. Alhamdulillah belum Pak. Gila. Oke. Ya Bapak Ibu mungkin karena ini ya saya hari pertama jadi saya mohon maaf saya juga agak masih grogi. Bapak Ibu, jadi nanti mungkin besok dan seterusnya kita bisa sharing lebih lanjut. Saya ingin juga belajar dari Bapak Ibu sekalian, terutama yang di Pangandaran, yang di Blitar pastinya akan berbeda dengan yang di Malang. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin sementara. Kalau yang saya baca tadi di LK1 sama yang LK3, LK2 dan 4 masih sekilas, tapi nanti untuk masukan dan lain sebagainya nanti kami sampaikan di LMS-nya, nggih. Gitu ya, Pak Ahmad mungkin. Baik, Pak. Mungkin barangkali sebelum Pak. Terima kasih. Sebelumnya mungkin ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau berbagi atau bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada ya? Dari saya Pak. Oke, monggo Bapak. Nah,
izin menyampaikan Pak, mohon maaf untuk LK berikutnya mohon arahan dan bimbingan dari Bapak apabila dari kami ini ada yang kurang sempurna dalam mengerjakan LK tersebut. Segitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rian. Insya Allah nanti besok ya kita lanjutkan untuk yang LK berikutnya, dan yang untuk yang LK hari ini yang pertama sementara 1 dan 1 dulu ya Bapak Ibu, 1 dan 3 dulu. Tapi untuk yang 2 tadi saya lihat yang 2 itu saya baca miliknya Ibu LK2 itu Ibu Anis ya, Ibu Anis tentang Ibu Anis ya. Nah, ini tentang struktur pengetahuan dan multidisiplin ya Bu ya. Iya Bapak. Tentang Bani Umayyah Bu ya. Ini SMP ya Bu ya? Iya Bapak, SMP kelas 7, fase D. Kelas 7 ya, yang terbaru nggih Bu. Nggih. Untuk multidisiplin ini diintegrasikan dengan ilmu pemerintahan, berarti dengan PPKN bisa ya Bu ya? Iya, bisa Bapak. Dengan PPKN, dengan IPS dan lain sebagainya. Nggih, Ibu. Jadi sementara saya lihat bagus ya, bagus ya. Nanti untuk selanjutnya nanti kami selesaikan dulu untuk membaca semuanya karena saya masih belum sempat untuk membaca semuanya, Bapak Ibu. Jadi masukan-masukannya bagaimana yang menurut kami untuk kami sharingkan nanti selebihnya di LMS ngeten nggih. Nggih, Bapak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Itu dulu mungkin Pak Ahmad sementara, nanti sekalian kita nanti juga kalau sudah ada dengan Pak Ibnu nanti kami juga bisa sharing dengan Pak Ibnu dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Hasyim atas kesempatannya, masukan, dan juga saran yang sangat luar biasa, sehingga dapat memotivasi kita untuk menyempurnakan LK-LK yang telah kami kerjakan. Semoga pertemuan hari ini sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan PPG ini nanti dengan baik, dan kami berharap Pak Hasyim nanti memberikan masukan motivasi pada LK-LK yang telah kami kerjakan. Saya mohon bimbingan dari Pak Hasyim, nggih. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga pertemuan selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Gimana Pak Dede? Ya, Pak, lanjut. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya, dan juga diberikan kelancaran dalam tugas-tugas selanjutnya juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Izin live. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.